Prabowo peringatkan kesiapan dan kewaspadaan para pemimpin sektor keuangan. Pembangkit listrik tenaga nuklir mini di Amerika Serikat aman digunakan. Pulang kampung Jorge Martin pamer gelar juara dunia MotoGP. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam negeri dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran pemimpin di bidang ekonomi seperti Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan Ketua OJK sebagai Jenderal Bintang 4 yang berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Presiden menyoroti pentingnya kewaspadaan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Presiden Prabowo menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab para sektor keuangan seperti Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan Ketua OJK sangat berat. Jika diibaratkan dengan struktur militer, mereka adalah jenderal-jenderal bintang 4 yang berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Fundamental ekonomi Indonesia kuat dengan sumber daya dan kekayaan yang melimpah, namun kesiapan dan kewaspadaan tetap harus dijaga untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Kekayaan sumber daya yang melimpah bisa menjadi masalah bagi suatu bangsa. Menurutnya, fenomena ini disebut the curse of a resource-rich nation, di mana bangsa kaya sumber daya seringkali lengah dan tidak siap melindungi kekayaan tersebut. Sikap puas diri dan kurangnya kewaspadaan dapat menyebabkan kebocoran dan kehilangan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Tugas para pemimpin di bidang ekonomi termasuk Gubernur BI, para Menteri Ekonomi, dan Otoritas Keuangan tidaklah ringan. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Mengakhiri pesannya, Presiden mengingatkan agar tidak ada kelengahan dalam menjalankan tugas, karena kesalahan kecil pun dapat berdampak besar pada kedaulatan bangsa. Ia mengungkapkan rasa syukur atas kemajuan yang telah dicapai meski di tengah berbagai kekurangan dan harapan yang belum tercapai. Ia menekankan pentingnya tertib, kewaspadaan, dan tekad untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan efisien. Clean government dan clean governance adalah kunci untuk menjamin kemakmuran dan mengelola kekayaan negara secara berkelanjutan. Ia menghimbau para pemimpin keuangan untuk menjaga kepercayaan rakyat, berpikir dan berbuat yang terbaik demi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia. Menko Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar atau pria yang akrab disapa Caimin mengungkap alasan anggaran makan bergizi gratis dikurangi. Meski begitu, ia jelaskan hal ini hanya sementara, bahkan bisa bertambah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan maksud dari pengurangan program makan siang Presiden Prabowo. Ia katakan anggaran sebesar 51 sampai 71 triliun rupiah belum mencukupi. Caimin mengatakan anggaran yang disediakan awal-awal tiap porsinya 15.000. Namun setelah dikalkulasikan ulang, dana itu tidak cukup. Karena itu anggaran makan disepakati jadi 10.000 per porsi. Caimin mengatakan pemotongan anggaran tidak akan berlangsung lama, lantaran pemerintah tengah berupaya untuk mengumpulkan di tahun depan. Terus berkembang, memang tahap awal kan hanya tersedia 51 sampai 70 triliun. Ini tahap awal. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan kemakmuran bangsa. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih sebagai kunci untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan efisien mampu menjaga serta mengelola kekayaan negara dengan baik. Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih yang menurutnya telah menunjukkan semangat gotong royong selama 1 bulan pertama masa pemerintahan.
Prabowo optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa bangsa Indonesia mencapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kita harus bertekad menciptakan pemerintah yang bersih, karena di mana-mana pemerintah bersih, clean government, clean governance, itu yang menjamin kemakmuran. Clean government, pemerintah bersih, pemerintah efisien yang bisa nanti terus menjaga dan mengelola kekayaan negara. Saudara-saudara adalah benteng terdepan. Saya merasakan ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja. Sampai dikatakan bahwa dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari merah. Partai Golkar optimis masuk 3 besar partai politik pemenang Pilkada serentak 2024. Partai berlambang pohon beringin itu meyakini saat ini sudah memenangkan 50% lebih Pilkada serentak 2024 atau kedua terbanyak setelah Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya nyaris mendekati target yang ditetapkan, yakni kemenangan 60% di Pilkada serentak 2024 seluruh Indonesia. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun Badan Saksi Nasional Partai Golkar atau BSNPG. Partai Golkar telah menghimpun kemenangan 50% lebih di Pilkada serentak 2024 atau kedua terbanyak setelah Partai Gerindra. Idrus Marham menegaskan hitungan tersebut belum final dan masih berpotensi berubah dengan keputusan KPU daerah. Ia menilai di sejumlah daerah selisih perolehan suara antara pasangan calon sangat tipis. Saya Pak Direktur Eksekutif Partai Golkar itu kan sudah jelaskan tadi bahwa berdasarkan data-data yang ada itu dapat dijelaskan bahwa indikasinya kelihatannya yang lebih besar itu adalah Gerindra. Setelah itu juga ada Golkar, setelah itu PDIP, lalu nyusul yang lain-lain. Tetapi tadi dikatakan ini belum final. Kenapa? Karena ada paslon-paslon itu bedanya tipis. Nah, kalau ini tipis ini kan naik dikit berarti kalah, kalau turun dikit ya lawan ini menang. Karena dan banyak dari masukan teman-teman ini bedanya tipis-tipis. Yang agak jauh mungkin misalkan satu, ya misalkan Jawa Timur memang jauh, tidak mungkin. Dan tidak ada aturan 50+1 kecuali DKI. Kemudian Kalimantan Timur, itu kader luar biasa Partai Golkar itu saudara Rudi. Itu jauh sekali 58-42. Artinya kalau ini masih masih di sini tidak ada deg-degannya gitu loh. Tapi kalau yang deg-degan itu adalah 0,0 dan ini beberapa. Data-data tersebut masuk dalam sistem tabulasi yang dimiliki Partai Golkar dari pusat hingga daerah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran sektor keuangan sebagai garda depan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hal itu disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 di Jakarta pada 29 November 2024. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan bangsa. Dalam sambutannya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024, beliau menekankan bahwa pelaku industri keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan rakyat dengan bijak dan bertanggung jawab. Presiden mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat kepada sektor keuangan adalah amanah yang harus dijaga. Menurutnya, kerusakan sistem keuangan dapat mengarah pada kehancuran suatu bangsa, sehingga integritas dan tata kelola yang baik menjadi keharusan. Di akhir pidatonya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan atas kontribusi mereka. Beliau meminta seluruh pelaku sektor keuangan untuk menjaga kepercayaan rakyat dan bekerja demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Anda memainkan peran yang penting. Anda mengelola uang rakyat Indonesia. Kita harus jaga uang rakyat.
kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jakarta 2024 di tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Minggu 1 Desember 2024. Hasil perhitungan sementara pasangan nomor urut 3 unggul di pasangan Ridwan Kamil Suswono. KPU telah memulai proses perhitungan suara Pilkada Serentak DKI 2024 yang dimulai dari tingkat kecamatan. Khususnya untuk Pilkada DKI Jakarta, suara Pramono Rano unggul di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Dengan jumlah suara yang berhasil dikumpulkan di Kecamatan Kepulauan Seribu sebanyak 8.976, sementara perolehan suara RK Suswono 2.593. Dharma Pongrekun Kunwardana 396 dan Pramono Rano 3172. Oke, karena sudah sesuai kita berikan kepada saksi dan Bawaslu untuk mencermati di hasil kabupaten. Ya. Sirekap melakukan finalisasi ya, sesuai. Oke. Coba pencermatan dulu, dibagikan dulu. Ini sudah, sudah dibagikan. Oke. Butuh waktu kita skors untuk penyiapan langsung udah ini ya. Kementerian Sosial atau Kemensos menggelar pameran kerajinan hingga kuliner produk UMKM dalam rangka perayaan Hari Disabilitas Internasional 2024. Dalam kesempatan itu, Mensos Syaifullah Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul berkesempatan berkeliling dan menyapa para penyandang disabilitas yang hadir. Menteri Sosial Gus Ipul menghadiri pameran peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 di kawasan Cikini, Taman Marzuki, Jakarta Pusat. Acara tersebut diisi berbagai hiburan dan booth kuliner hingga kerajinan tangan. Mensos Gus Ipul yang melihat hasil karya penyandang disabilitas membuatnya terpukau. Dalam kesempatan itu, Menteri Gus Ipul menyempatkan menyapa peserta yang hadir. Apa yang kita harapkan? Penyandang disabilitas kemudian bisa berdaya dan lebih mandiri. Ada 3 yang kita sasar. Pertama adalah akses kepada kesehatan, akses kepada pendidikan, dan terakhir adalah akses terhadap pekerjaan. Kita punya undang-undang di mana undang-undang memerintahkan kepada kita agar instansi pemerintah dan BUMN bisa merekrut pegawai dari para penyandang disabilitas itu sekurang-kurangnya 2%. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman akan memanggil Kapolres Semarang terkait adanya penembakan pelajar yang terjadi pada saat sehari sebelum pencoblosan. Pemanggilan dilakukan karena sampai saat ini Kapolres Semarang belum dapat dihubungi untuk memberikan konfirmasi atas kejadian penembakan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman akan memanggil Kapolres Semarang terkait adanya penembakan pelajar yang terjadi pada sehari sebelum pencoblosan. Habib menyatakan pemanggilan ini dilakukan karena sampai saat ini Kapolres Semarang belum dapat dihubungi untuk memberikan konfirmasi atas kejadian penembakan tersebut. Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa kejadian ini bukanlah hal kejadian sepele, di mana dari kejadian tersebut adanya 1 korban meninggal dunia dan 3 korban orang terluka. Habibur Rahman juga mengklaim bahwa kejadian tersebut memberikan citra buruk kepada Polri, sehingga harus segera diklarifikasi. Khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini?
ya. Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Dari Jakarta, Sanas Khairus Anggada melaporkan untuk Berita Nasional TV. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat membobol loker di sebuah kolam renang dan mengambil tas serta ponsel milik korban. Aksi pelaku ini memicu keprihatinan terhadap keamanan di tempat umum. Pada Sabtu 30 November 2024, seorang pelaku pencurian ponsel dan tas di dalam loker Ramayana Cibitung terekam jelas oleh kamera pengawas. Dalam video yang diunggah akun Instagram Bekasi Terkini, terlihat seorang wanita membobol salah satu loker di area kolam renang. Setelah berhasil membobol loker, pelaku mengambil sejumlah tas dan sebuah ponsel yang ada di dalamnya. Tanpa ragu, ia langsung bergegas keluar dengan sikap tenang tanpa terlihat panik dari lokasi kejadian. Meskipun rincian lebih lanjut tentang identitas pelaku belum diketahui, insiden ini menunjukkan pentingnya meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum. Seorang remaja SMP berusia 14 tahun diduga telah membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam. Kedua korban ditemukan tak bernyawa di lantai dasar rumah. Sang ibu yang juga menjadi sasaran serangan berhasil melarikan diri meski menderita luka. Polisi telah mengamankan pelaku, namun motif di balik pembunuhan ini masih dalam penyelidikan. Seorang remaja SMP berusia 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Remaja ini melakukan aksi kejamnya menggunakan pisau, menyebabkan kedua korban meninggal dunia akibat beberapa luka tusuk di tubuh. Saat petugas tiba di TKP, ayah dan nenek pelaku ditemukan sudah tak bernyawa di lantai dasar rumah. Tak hanya ayah dan neneknya, bocah tersebut juga berupaya menghabisi nyawa sang ibu. Beruntung sang ibu berhasil melarikan diri meski menderita luka. Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di salah satu perumahan di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini motif dari kasus pembunuhan ini masih dalam penyelidikan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Satreskrim Polres Jakarta Selatan bersama Satres Polsek Cilandak menggelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan di perumahan Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Keterangan awal dalam olah TKP lanjutan ini menurut Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, pelaku menusukkan para korban hingga tewas saat sedang tertidur pulas dan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Petugas tim Inafis Polres Jakarta Selatan telah selesai melakukan olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan di perumahan Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Nampak petugas membawa kain putih yang berisi barang bukti tambahan dari lokasi pembunuhan. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, pihaknya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap pelaku MAS, anak usia 14 tahun. Keterangan awal yang diperoleh bahwa rentetan penusukan terjadi pada saat ayah dan nenek pelaku sedang tertidur pulas. Pelaku menusuk ke bagian leher dan pinggang ke para korban hingga tewas. Setelah menusukkan ayah dan neneknya, sang ibu terbangun dan langsung kena tikam juga oleh pelaku hingga akhirnya kritis. Kasat juga tambahkan bahwa pelaku sebelum melakukan aksi sadis tersebut mengaku tidak bisa tidur karena ada bisikan yang mengganggu pelaku. Pihaknya telah bekerja sama dengan Apsifor untuk melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku dan telah melakukan tes urin dengan hasil negatif. Saat ini, kondisi sang ibu pasca ditikam anaknya dalam kondisi kritis di rumah sakit.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN skala kecil sedang berkembang teknologinya di AS sebagai sumber energi hijau. PLTN ini sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN biasa. Dan pakar berpendapat lebih aman dari teknologi pendahulunya. Untuk mengetahui lebih lanjut terobosan PLTN mini, simak laporan jurnalis VOA Valdia Baraputri. Apa yang Anda pikirkan jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumah? Ini hanyalah sebuah instalasi. Sebuah perusahaan rintisan bernama Last Energy memamerkan komponen reaktor nuklir skala kecil di sebuah area perumahan di Washington DC. Dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir mini sumber energi hijau. Prototip ini hanyalah satu komponen dari puluhan komponen lainnya yang sama seperti ini yang nantinya dirakit menjadi satu pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN yang mereka buat hanya sekitar seluas lapangan football, sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN raksasa. This is the power source of the reactor, where the fission is occurring, creates heat, which is then converted into steam, which then turns a turbine and then creates electricity. So this is the heart of the power plant. Meski kecil, reaktor mini hasilkan 20 megawatt listrik, jumlah yang cukup untuk aliri lebih dari 650 rumah. Reaktor mini Last Energy juga dapat dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. When you're ready to assemble, right, and build the power plant, you just take each of those modules and snap them together, almost exactly like if you were assembling, a Lego kit. Keunggulan-keunggulan itu membuat reaktor skala kecil semakin dilirik di AS dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa. Bill Gates mendirikan TerraPower yang sedang membangun reaktor skala kecil di Wyoming yang direncanakan beroperasi pada 2030. Sementara baru-baru ini Google dan Amazon menandatangani kesepakatan dengan reaktor skala kecil. Nuklir dianggap sebagai salah satu energi bersih di AS dan mendapat dukungan bipartisan dari pemerintah. Riset baru-baru ini juga menunjukkan bahwa warga AS mendukung pengembangan teknologi nuklir di samping tenaga angin dan juga matahari. Pakar berpendapat teknologi tenaga nuklir di AS sudah berkembang jauh lebih aman. So when I think about like the major accidents that have happened historically, and what I know about the designs of the upcoming SMRs. And this question of can those same types of accidents happen? I'm pretty confident in saying no. Pemerintah AS mengatakan reaktor nuklir mini memiliki keunggulan karena dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan terkini, baik dari sabotase maupun bencana alam. So just like we've designed our power plants to be very easy to assemble, they're also very easy to take apart and decommission. Saat ini, reaktor nuklir mini dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. Tidak menutup kemungkinan reaktor mini dipakai untuk mengaliri listrik perumahan di masa depan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.